Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sudah sholat subuh ya? Alhamdulillah, Pak. Sudah ya. Nah, pastinya sudah. Yuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam ya, untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Baik anak sekalian, kita akan mulai. Sebelum pembelajaran ini kita berdoa bersama-sama dulu ya. Kita baca doa ini bersama-sama supaya pembelajaran kita lancar sampai akhir nanti ya. Kelihatan ya doanya? Kelihatan? Oh iya, Pak. Ya, kita baca doa belajar ini bersama-sama ya. Kemudian nanti baru kita mulai kepada pembelajaran yang lain. Baik, sudah siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih anak sekalian. Ya, kemudian Bapak sampaikan lagi gimana sinyalnya di sana? Bagus. Anjuran pemerintah ya untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Jangan berkumpul jika tidak ada keperluan ya, agar terhindar daripada wabah yang pada saat ini masih ada di sekeliling kita ya. Tema kita hari ini, apa tema hari ini nak? Meneladani. Ya, meneladani Rasul-Rasul Allah dengan sikap santun, atau Rasul-Rasul itu adalah kekasih Allah. Nah ini ya, ini bagian daripada kita rukun iman ya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, Pak. Ada yang tahu? Ini rukun iman yang keberapa? Rukun iman itu ada berapa? 6. Ada 6, betul sekali. Nah, coba mungkin ada yang bisa menyebutkan satu-satu. Iman yang 6 itu, 1. Iman kepada Allah. Ya, 2. Iya, Iman kepada malaikat. Malaikat. Yang ketiga, Pada kitab. pada kitab. Ya, yang keempat, ya. Itu iman kepada Rasulullah. Nabi dan Rasul boleh ya. Yang kelima, Itu hari akhir. nah, yang keenam, Keenam hari qada dan qadar sama. Qadar Iya. dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, jadi mereview kembali ya, mengingatkan kembali ini harus wajib menjadi rukun iman yang wajib kalian pahami ya, keenam ini. Kalau salah satunya kalian tidak mengimaninya, maka ya bisa dikatakan keluar daripada keislamannya nanti ya. Harus disempurnakan kembali Islamnya ya, supaya betul-betul dia imannya kokoh menjadi 6 tadi ya. Nggak boleh 5, nggak boleh 3, harus 6. Paham ya? Hukumnya adalah wajib ya, hukumnya menjadi wajib untuk mengimani ke-6-6-nya. Baik teman sekalian, dalam pembelajaran ini ada tujuan yang harus kita pahami ya, pembelajaran ini. Nah, di sini kalian bisa lihat tujuan pertama adalah meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah menjelaskan, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian nanti menemukan perbedaan antara Nabi dan Rasul ya, secara mandiri. Kemudian nanti menjelaskan kandungan dalil nakli, kemudian menyimpulkan sifat wajib dan sifat mustahil. Setelah itu nanti kalian menyajikan paparan. Menyajikan paparan itu artinya memberikan presentasi tadi ya, tugas yang sudah kalian selesaikan ya. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya adalah, nah ini ada ayat yang bisa kita baca bersama-sama.
berkaitan dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah tadi ya. Ada yang bisa membaca salah satu dari dua ayat ini? Siapa yang berani baca? Bismillahirrahmanirrahim. Nun wa ulqalami ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Laka la ajra ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ya, alhamdulillah ya, bagus ya sudah. Nah, itu kenapa bilang nggak bisa? Bisa kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Alhamdulillah. Nah, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih harus kalian sudah bisa membaca semua dengan bagus ya. Tinggal banyak-banyak latihan supaya tetap bacaannya tidak lupa ya. Karena kalau ini tidak dilatih terus, maka nanti akan lupa bacaan kalian. Kita lanjutkan kembali. Nah ini, coba ada yang bisa membaca nggak peta konsep ini? Ah ya, pendapat kalian tentang peta konsep ini. Coba dibacakan. Gimana cara membacanya? Kiwi, boleh. Supaya semuanya kebagian. Kan pertama peta konsepnya itu iman kepada Rasul. Nah, nanti itu kita bakalan belajar pengertian iman kepada Rasul, tugas para Rasul, sifat-sifat para Rasul. Nah, sifat-sifat para Rasul itu mencakup sifat wajib, sifat muntasil, sama sifat jais. Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi siapa? Kiwi ya? Ya. Terima kasih ya, Kiwi. Sudah menjelaskan, menyampaikan peta konsep. Selanjutnya lagi adalah kita menyampaikan tentang pengertian terlebih dahulu. Nah ini ya, pengertian beriman kepada Rasul. Kira-kira apa pengertiannya nak? Apa pengertian iman kepada Rasul? Secara istilah Yang dimaksud kepada Rasul adalah meyakini dengan penuh hati bahwa Allah menciptakan para utusan yang kita sebut para Rasul dan meyakini kebenaran kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawa tanpa keraguan sedikit pun. Bagus ya. Dengan siapa tadi? Salva, Pak. Ya, bagus ya. Terima kasih, Salva. Nabi dan Rasul itu ada berapa nak? Menurut kalian? Ada 25, Pak. 25. Menurut kalian ada berapa? 25? 25. Ya, ada 25 ya menurut kalian. Sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, ini ada diskusi yang kemarin sudah kalian selesaikan. Kira-kira siapa yang bisa mempresentasikan tugasnya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok tabel A ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah kantin kejujuran. Kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Selain tentu saja kerja keras, usaha, dan nasib baik. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting bagi kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan semua aktivitas yang kita jalani. Karena pada dasarnya, ia merupakan sumber segala kebaikan. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya atau tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Jujur juga dapat diartikan tidak curang. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa kejujuran itu mahal. Kejujuran memang sangat mahal. Itulah mengapa berkata jujur terkadang terasa sangat berat. Kejujuran dapat membuat orang lain tenang dan senang. Walaupun kadang ada juga yang merasa sakit. Bagus ya. Tadi
Sifat jujur merupakan yang bisa kita teladani dari kitab para nabi dan rasul ya. Yang tabel B, kira-kira siapa ini perwakilan tabel B? Salah satu gambar saja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan ini adalah hasil diskusi kami. Jabal Nur adalah sebuah gunung di mana malaikat Jibril pada 17 Rajab turun membawa wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Hubungannya dengan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah yaitu Jabal Nur dan Gua Hiro merupakan saksi kenabian Nabi Muhammad SAW. Di sana beliau melakukan pembersihan diri dan memikirkan kondisi masyarakat kota Mekah. Nabi Muhammad menyendiri, merenung, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT hingga kemudian menerima wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diawali dengan perintah Iqra atau membaca. Jadi dengan kejadian itu, kita meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Buktinya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian diturunkan kepada umatnya. Oke, baik. Terima kasih Raudatul Jannah. Berikan aplaus dulu kepada Raudatul Jannah. Ya. Coba perhatikan kembali slide berikutnya ini. Ya. Di sini ada tadi pengertian iman kepada Rasul sudah kalian sampaikan. Ini perbedaan Nabi dan Rasul tadi ya. Sudah kalian jelaskan juga. Ini penjelasan selanjutnya seperti ini ya. Manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya tentang Nabi. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup ya. Nah di sini ya penjabaran adalah ulul azmi, nabi-nabi atau ulul azmi tadi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad ya. Sudah kalian lihat? Kelihatan ya, meneladani sifat-sifat Rasulullah. Ya, coba dibacakan cara meneladaninya. Meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dan dengan diperkuat dalil di atas, maka wajib bagi kita meniru dan meneladani sifat dan sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berperilaku jujur. Kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. 3, hormat dan patuh kepada guru. 4, makin sempurna imannya. 5, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 6, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 7, memiliki teladan dalam hidupnya. 8, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 9, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Kira-kira kesimpulannya apa ini pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Wajib kita meyakini kepada Nabi dan Rasul yang berjumlah 124.000 tadi ya. Dan 300 lebih atau 315, ada juga yang mengatakan 312 ya, itu juga wajib semuanya kita imani. Paham ya? Ya Pak. Paham, Mbak. Ya, alhamdulillah ya. Baik kawan sekalian, ya ini adalah terakhir ya yang kita lihat ya pada saat ini. Jadi kawan sekalian, dapat ingatkan kembali di sini ada link LKPD nanti yang bisa kalian pelajari ya, kemarin sudah Bapak kirim ya lewat WA, itu nanti kalian bisa buka, sudah lengkap dengan kelasnya, kalian pilih kelasnya, kemudian jawab pertanyaan yang ada di dalamnya ya. Baik kawan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'lamtanihi faradutuhu li inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Amin. Kita baca kembali doa penutup majelis. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kalian ya. Bapak ingatkan sekali lagi tetap jaga kesehatan kalian ya. Karena proses pembelajaran kita masih panjang. Jadi berharap kalian bisa dalam keadaan sehat selalu ya.
Tetap semangat belajarnya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.